Ya, kami ajak Anda pemirsa beralih ke informasi lain mengenai penanganan adanya kecelakaan maut yang terjadi beberapa waktu lalu di eksit tol Bawen, di mana Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT pada Kamis pagi menurunkan tim untuk melakukan investigasi dalam kecelakaan lalu lintas di eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Dalam investigasi ini, KNKT melakukan perekaman serta pencatatan data di tempat kejadian perkara atau TKP, mulai dari ukuran lebar jalan serta kemiringan jalan dan jarak dari titik kemiringan dengan rambu lalu lintas. Kemudian data itu akan dikomparasi dengan keterangan pemilik kendaraan serta saksi-saksi, juga sarana prasarana jalan. Sejumlah data faktual yang diambil akan diolah oleh tim investigasi sebagai rekomendasi keselamatan melibatkan para ahli. Dari hasil olah TKP polisi, penyebab kecelakaan maut di turunan simpang eksit tol Bawen, jalur Semarang-Solo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu malam disebabkan rem truk yang tidak berfungsi hingga truk menabrak 15 kendaraan di depannya dengan rincian 6 mobil dan 9 sepeda motor dengan total korban ada 30 orang, kemudian 3 orang tewas, 27 korban mengalami luka-luka. Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang membuat puluhan orang terluka terjadi di eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebuah truk menabrak sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 dalam kecelakaan beruntun tersebut. Kecelakaan maut yang terjadi pada Sabtu petang kemarin, 23 September 2023 di eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, bermula dari sebuah truk yang melaju dari arah Semarang dan menabrak sejumlah kendaraan roda 4 dan 9 kendaraan roda 2. Kendaraan-kendaraan yang ditabrak itu tengah dalam posisi berhenti di lampu merah simpang Bawen. Dugaan sementara truk mengalami remblong. Akibatnya 4 orang tewas dan 26 korban lainnya mengalami luka ringan. Sementara ini, polisi sudah menetapkan sopir truk sebagai tersangka dalam peristiwa maut ini. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kita akan membahas mengenai fakta-fakta yang kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian KNKT pada peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di eksit tol Bawen pada Sabtu lalu, dan akan kita bahas bersama dengan HKBP Purnawirawan Budianto SOS MAH, pengamat transportasi dan hukum, dan juga mantan Kasubdit Dirgakum Polda Metro Jaya. Pak Budianto, apa kabar? Selamat malam. Sehat selalu. Sehat ya Pak, sehat selalu. Kita akan coba lihat dulu ya Pak ya, bagaimana sebenarnya peristiwa dari kecelakaan maut yang terjadi di eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pemirsa, di mana jumlah kendaraan yang terlibat dalam peristiwa tersebut itu ada sekitar 15 kendaraan, mulai dari kendaraan sepeda motor dan juga kendaraan roda 4, pemirsa, yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Inilah pemirsa, kami hadirkan untuk Anda informasinya, setidaknya ada 7 mobil dan juga 9 sepeda motor yang kemudian ditabrak berarti dari truk yang pada saat itu diduga mengalami remblong. Ini semua kendaraannya berada di posisi di depan truk. Nah, Pak Budianto, kalau kita melihat dari kendaraan yang terlibat dan dugaannya tadi terakhir karena adanya ditemukan remblong Pak pada truk tersebut. Nah, mungkin Pak, kalau kita melihat dari CCTV dan juga video amatir mungkin ya yang beredar mengenai peristiwa yang ada, kira-kira memang dugaannya memang kuatkah ini kelalaian sopir truk yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau Pak Budianto melihat ada hal lain yang perlu diperhatikan juga? Ya, kejadian kecelakaan angkutan barang maupun orang dengan modus remblong kan sudah beberapa kali terjadi gitu.
Padahal di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22/2009 bahwa setiap kendaraan yang dioperasionalkan di jalan harus memenuhi persyaratan layak jalan itu. Ya. Berbicara masalah layak jalan itu bagaimana dilihat sistem remnya, kemudian juga sistem perlampuan, termasuk kincupan dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau kita berbicara masalah angkutan umum, baik itu barang maupun orang, kan setiap 6 bulan sekali itu kan diadakan suatu namanya uji berkala atau KIR gitu. Nah, pada saat uji berkala itu kan dilakukan pemeriksaan secara fisik secara keseluruhan, baik itu masalah sistem kemudi, kemudian sistem rem, termasuk kincuban dan sebagainya, sehingga bahwa pelaksanaan KIR apabila dilaksanakan dengan baik seharusnya kecelakaan dengan modus rem bolong itu kecil sekali terjadi. Ya. Kemudian juga di dalam peraturan presiden bahwa setiap perusahaan yang berbadan hukum itu harus menjalankan namanya SMK, Sistem Manajemen Keselamatan itu. Pada perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan SMK itu pasti punya bengkel sendiri untuk melakukan suatu perawatan secara rutin gitu. Termasuk juga perawatan terhadap para pengemudinya. Bagaimana memberikan suatu pencerahan, bagaimana pada saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, itu harus paham dan mengerti tentang tata cara berlintas yang benar gitu. Karena bahwa setiap kejadian kecelakaan lintas itu pasti diawali dari pelanggaran itu sendiri gitu. Kendaraan tidak layak jalan itu merupakan suatu pelanggaran juga itu, sehingga bahwa kejadian ini sudah terjadi ya. Karena kelalaiannya kemudian mengakibatkan update terakhir bahwa 4 meninggal dunia, kemudian ada sekitar 26 yang mengalami luka berat maupun luka ringan. Sehingga nanti bahwa kita harapkan bahwa nanti penyidik bisa memproses kasus ini secara komprehensif itu. Jangan hanya berkutat kepada supir semata, tapi juga pihak-pihak yang berkepentingan gitu harus dimintai keterangan juga. Apakah itu mungkin yang mengeluarkan KIR, termasuk juga di perusahaan tersebut SMK berjalan atau tidak gitu. Kan kalau nggak salah ada informasi bahwa pengemudi itu kan hanya menggunakan SIM A, padahal SIM A itu kan hanya harus SIM B2. Padahal SIM A itu hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang paling berat itu 3.500. Kalau itu kan 10.000 lebih. Sehingga nanti penyidik harus mampu mencari suatu kelalaian daripada si pengemudi tersebut sehingga nanti bisa menetapkan dia sebagai tersangka. Kemudian pada saat penyidik akan menentukan tersangka harus mampu menghadirkan minimal dua alat bukti. Apa dua alat bukti tersebut yang diatur dalam pasal 184 KUHP? Alat bukti keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, surat petunjuk maupun keterangan. Saya yakin bahwa nanti penyidik akan mengecek TKP, kemudian juga akan minta keterangan pihak yang komprehensif lagi ya Pak ya? Berkaitan dan sebagainya. Termasuk nanti olah TKP dan sebagainya. Oke, baik kita lihat informasi ini dulu Pak Budianto dan juga pemirsa. Tabrakan beruntun di eksit tol Bawen ini terjadi begitu cepat hingga korban sulit untuk menghindar. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksian para korban yang selamat dalam kecelakaan tersebut. Sebagian korban tabrakan beruntun di eksit tol Bawen masih menjalani perawatan di rumah sakit. Masih membekas jelas dalam ingatan mereka detik-detik kejadian mengerikan itu. Kejadian berlangsung sangat cepat. Mereka tak sempat menghindar untuk menyelamatkan diri. Ada suara ding gitu. Kayak dia suara mobil, tak lihat seberang Pak. Kok nggak ada mobilnya. Saya selesai bagian gitu, nggak ada 30 detik, udah disapu semua. Posisi Mas itu di posisi yang keberapa? Dari belakang, depan? Depan, nomor barisan 3, cuma di tengah. Hal serupa dituturkan korban selamat lainnya, Denny asal Semarang. Motor yang dikendarainya sedang dalam posisi berhenti di lampu merah saat detik-detik kejadian itu. Ada klakson panjang, bunyi klakson panjang, terus udah dari si truk ini udah nabrak motor sama mobil. Ya udah itu karena posisi kan saya di sebelah kiri tapi deket marka itu, garis marka itu, ya saya kena tenggor dari kendaraannya. Terus kendaraannya sempat moleng juga kan. Terus akhirnya ya bablas depannya itu. Denny bersyukur selamat. Sedangkan yang diboncengnya di motor mengalami
patah tulang akibat tabrakan tersebut dan sepeda motornya pun rusak. Menurut Polres Semarang, 16 kendaraan terlibat dalam tabrakan beruntun itu, yaitu 7 kendaraan roda 4 atau lebih dan 9 kendaraan roda 2. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di eksit Tol Bawen ini tentu menyita perhatian publik karena kalau kita tahu jalur di Bawen Kabupaten Semarang Jawa Tengah ini juga menjadi salah satu jalur yang strategis, sibuk juga, artinya butuh perhatian lebih khusus juga sehingga bisa menjamin keselamatan dari para pengguna jalan. Nah, usai jeda kami masih akan kembali menghadirkan pembahasan lebih lengkapnya untuk Anda. Polres Semarang menemukan sejumlah fakta bahwa truk yang mengalami remblong di Simpang Bawen dan menabrak 16 kendaraan dalam kondisi tidak layak jalan. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa truk telah dimodifikasi dari truk box menjadi truk 6 roda sehingga melanggar aturan odol atau overdimensi overloading. Selain itu, Dishub juga menemukan uji kir atau uji layak jalan truk tidak diperbaharui sejak tahun 2015. Juga ditemukan fakta bahwa truk tidak layak jalan karena memiliki sejumlah kerusakan pada beberapa komponen pengereman. Penguji ternyata dari hasil kita lihat di lapangan atau kita lihat di kendaraan ternyata sudah banyak modifikasi, artinya melebihi dari ketentuan odol. Mestinya kendaraan itu sesuai dengan catatan yang ada di sana, dokumentasinya itu kendaraan untuk box. Ya. Ternyata ini sudah dimodifikasi untuk kendaraan semacam untuk 6 roda. Sebelumnya polisi juga telah menetapkan Agus Rianto, sopir truk maut yang mengalami remblong di Simpang Bawen sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada Agus Rianto ini dilakukan setelah Ditlantas Polda Jawa Tengah dan Polres Semarang menggelar olah tempat kejadian kecelakaan dengan teknologi 3 dimensi atau Traffic Accident Analysis. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan. Gelar perkara sudah kita laksanakan dan kita sudah menetapkan sebagai tersangka ya. Dari sopir tronton menjadi tersangka. Namun demikian penyidik lantas akan mengembangkan overdimensi juga. Nanti kan kita dalam setelah kita tetapkan sebagai tersangka. Ininya SIM A harusnya SIM B2. Jadi ini juga pelanggaran. Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam dan juga bersama dengan Pak Budianto. Pak Budianto, kalau dari informasi sebelumnya ternyata benar Pak, ada kemudian uji kirnya yang sudah tidak berlaku, SIM-nya juga tidak tepat, dan juga soal modifikasi Pak Budianto. Memang sampai ke sejauh apa sih modifikasi ini boleh dilakukan di kendaraan-kendaraan Pak? Karena kan masyarakat kita juga nampaknya cukup tertarik ya melakukan modifikasi-modifikasi, tapi yang menjadi penting ini apakah bisa mempengaruhi keselamatan juga di jalan? Kalau dari peristiwa ini Pak Budianto. Oh iya, kalau di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kalau kita melakukan suatu modifikasi, kemudian sampai merubah suatu tipe maupun dimensi, itu harus ada uji tipe kembali, kemudian didaftarkan kembali ke registrasi dan identifikasi. Kalau mereka tidak mendaftarkan, tidak ada uji tipe kembali, kemudian tidak didaftarkan, itu merupakan suatu pelanggaran hukum yang diatur dalam pasal 277 ya. Itu pidana 1 tahun atau denda 24 juta. Bisa juga nanti pidana lain bisa ditemukan juga. Mungkin ada unsur-unsur pemalsuan dan sebagainya. Itu nanti bisa dikembangkan oleh penyidik yang menangani masalah tersebut. Yang jelas bahwa modifikasi sampai merubah suatu tipe, dimensi dan sebagainya harus dilakukan suatu uji tipe ulang, termasuk juga registrasi ulang ke registrasi dan identifikasi daripada pihak kepolisian. Gitu. Tapi prinsipnya Pak, modifikasi itu boleh dilakukan sejauh apa? Ya sepanjang tidak merubah tipe, kemudian tidak merubah dimensi, termasuk beban dan sebagainya, itu mungkin masih dalam batas toleransi gitu. Tapi kalau sudah merubah tipe, kemudian dimensi dan sebagainya, termasuk beban dan sebagainya, itu sudah harus melalui suatu uji tipe ulang, termasuk registrasi dan identifikasi. Baik, Pak Budianto dan juga pemirsa, kita juga akan coba lihat ini. Kalau tadi sudah disampaikan sopir truk ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kita lihat pemirsa jerat hukum yang kemudian dikenakan kepada sopir truk yang sudah ditetapkan sebagai
tersangka tersebut adalah pasal 310 ayat 4 mengenai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini Undang-Undang LLAJ kemudian yang diberlakukan untuk tersangka sopir truk tersebut. Nah, Pak Budianto, ini ancaman pidananya paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Ini sudah diatur dalam undang-undang begitu. Termasuk kalau dalam peristiwa ini sopir truk sejauh ini yang masih ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Artinya tadi Pak Budianto juga menjelaskan masih kemungkinan ada tersangka lain, bisa juga Pak dalam peristiwa ini? Yang jelas bahwa sopir sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Kemudian pada saat penyidik menetapkan dia sebagai tersangka, berarti penyidik sudah menemukan minimal 2 alat bukti. Kemudian sopir dikenakan pidana pasal 310 ya, pasal 310 ayat 4, di mana bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia bisa dipidana penjara 6 tahun atau denda adalah 12 juta gitu. Tapi bisa juga nanti kalau ada unsur kesengajaan bisa juga nanti dilarikan ke pasal 311 gitu. Karena mungkin dia seandainya ya dia mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang mungkin membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda, itu bisa nanti dilarikan ke di pasal 311. Kalau kita berbicara masalah 310 ada berbicara masalah kelalaian gitu. Kemudian kalau kita berbicara masalah 311 itu ada unsur kesengajaan gitu. Oke. Nah, bagaimana juga Pak dengan tanggung jawab dari pemilik kendaraan tersebut atau mungkin juga perusahaan yang memiliki kendaraan tersebut? Karena tadi kita bicara soal modifikasi, ujikir, nampaknya ini juga menjadi tanggung jawab dari pemilik kendaraan dan atau mungkin juga perusahaan yang memiliki kendaraan tersebut. Bagaimana hukumnya Pak? Kalau di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa setiap pengemudi, kemudian pemilik maupun badan hukum yang punya tanggung jawab berkaitan dengan masalah ini, itu harus mengganti suatu kerugian akibat kelalaian daripada si pengemudi itu sendiri gitu. Bisa aja nanti bahwa masalah ganti rugi tersebut bisa diselesaikan pada saat nanti ada penetapan di pengadilan atau sebaliknya di luar pengadilan juga. Kemudian nanti hak korban juga nanti di cover juga oleh jasa raja juga. Kalau belum ada perubahan bahwa setiap orang yang meninggal korban daripada kecelakaan akibat kelalaian tadi, yang meninggal itu kalau nggak salah itu dapat 50 juta gitu. Kemudian yang luka berat itu juga 50 juta. Kemudian luka ringan adalah sekitar 10 sampai 20 juta. Nah, artinya dalam peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di Tol Bawen ini para korban mendapatkan asuransi tersebut ya, Pak Budianto? Iya, karena bahwa korban kecelakaan ini kan akibat kelalaian daripada supir truk tersebut, dia sehingga dia statusnya ada sebagai korban. Korban tersebut nanti punya hak untuk mendapatkan suatu cover jasa raja ya sebesar apa yang tadi kita sampaikan. Kalau meninggal itu 50 juta, luka berat juga 50 juta juga, kemudian luka ringan 10 sampai 20 juta. Termasuk biaya pemakaman juga ada juga. Oke, nah mungkin ini juga perlu untuk menjadi perhatian pemirsa di rumah yang mungkin juga sudah mengantongi SIM. Ini perlu dicek bahwa ketika membuat SIM itu ada kartu asuransi ya Pak yang akan diperoleh. SPT, Nah, asuransi ini akan berlaku, tentunya kita tidak berharap kecelakaan lalu lintas terjadi, tapi akan bisa digunakan, diklaim itu ketika peristiwa-peristiwa semacam apa, Pak Budianto? Pada saat kita mengklaim masalah asuransi jasa raja, dasarnya pertama adalah laporan polisi, termasuk juga BPJS menggunakan suatu laporan polisi, termasuk kartu tadi nanti juga dilampirkan juga, termasuk juga KTP itu. Itu persyaratan yang pertama adalah laporan polisi. Baik, nah Pak Budianto dan juga pemirsa, kita juga akan lihat informasi ini, kita akan coba merangkum juga atau melihat kembali sejumlah peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan truk dan juga mengalami remblong. Pada 21 Januari 2022 ada truk yang menabrak belasan kendaraan yang sedang berhenti di traffic light Muara Rapak. Lokasinya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Korbannya ada 21 orang luka, 5 orang tewas. Berikutnya juga pemirsa, ada peristiwa dan kita lihat dulu berikut peristiwa pada waktu tersebut. Nah, inilah pemirsa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana truk menabrak belasan kendaraan yang sedang berhenti di traffic light Muara Rapak yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ada 21 orang yang kemudian mengalami luka-luka dan juga 5 orang dinyatakan tewas.
Peristiwa lainnya lagi pemirsa yang juga melibatkan truk. Ini ada 18 Juli 2022, truk Pertamina menyeruduk sejumlah motor dan juga mobil di Jalan Alternatif Cibubur, Jawa Barat. Korbannya belasan orang mengalami luka-luka dan 10 orang tewas akibat peristiwa ini pemirsa. Kita lihat bersama kembali peristiwa kecelakaan lalu lintas yang pada saat itu terjadi, truk milik Pertamina yang menyeruduk sejumlah motor serta mobil di Jalan Alternatif Cibubur. Ini juga penyebabnya karena truk mengalami remblong. Dan ada pula pada 24 Agustus 2023 sebuah truk tangki menabrak peserta dan juga penonton karnaval di Mojokerto, Jawa Timur pemirsa. 10 orang mengalami luka-luka dan 2 orang tewas pada peristiwa kecelakaan tersebut. Kami hadirkan pula peristiwa dan gambarnya untuk Anda pemirsa dari kejadian yang berlangsung pada 24 Agustus 2023 tersebut. Ya, Pak Budianto melihat rentetan peristiwa yang kemudian menyebabkan kecelakaan dan juga disebabkan oleh remblong. Apa kemudian Pak sebagai penutup yang perlu diperhatikan oleh pengemudi atau pemilik kendaraan dan juga stakeholders lain tentunya yang terlibat di angkutan jalan, mungkin juga keselamatan dalam lalu lintas? Ya, saya mengajak mengimbau kepada Polri yang melakukan suatu penyidikan terhadap kasus ini, karena apa yang sudah disampaikan bahwa kecelakaan dengan modus remblong itu kan sudah beberapa kali terjadi, sehingga bahwa kami mengimbau kepada penyidik untuk bagaimana kita melakukan suatu penyidikan secara komprehensif gitu. Jangan hanya berkutat kepada menyalahkan supir semata, tapi juga pihak-pihak yang lain itu harus dimintai keterangan juga. Seperti misalnya dia menggunakan SIM A gitu, kan tidak diperbolehkan. Ya. Siapa yang memaksakan dia untuk bisa mengemudikan kendaraan dengan bobot yang begitu besar gitu. Kemudian juga bagaimana kepedulian tanggung jawab pada supir, sehingga supir pada saat akan mengemudikan kendaraan bermotor harus cek dulu, karena bahwa dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa setiap kendaraan yang akan dioperasionalkan di jalan harus memenuhi layak jalan gitu. Layak jalan adalah tadi masalah sistem rem apa dan sebagainya. Termasuk juga pemangku kepentingan harus bertanggung jawab masalah-masalah ini. Menjadi perhatian. Terima kasih Pak Budianto sekali lagi, pengamat transportasi dan juga hukum sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak Budianto. Dan Caca Anissa, itu tadi perbincangan kita mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas, kecelakaan maut yang terjadi di exit Tol Bawen. Iya, benar sekali. Apa Kabar Indonesia Malam hari ini? Ya, tampaknya kita harus mengakhiri Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini ya, Ken. Terima kasih Pak Budi. Tapi sesaat lagi pemirsa, Anda dapat menyaksikan Dua Sisi bersama Dwi Anggia dengan judul Di Balik Politik ala Jokowi Tebar Telur. Ini Ken, sesaat lagi ya. Tapi saya Caca Anissa pamit undur diri. Dan saya Ken Ana serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam pemirsa, sampai jumpa. Terima kasih Pak Budi.